Menentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Diketahui suatu persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Akan difaktorkan menjadi p dan q sehingga memenuhi sifat p kali q sama dengan 0, maka p sama dengan 0 atau q sama dengan 0. Faktorisasi aljabar. Kita akan pelajari terlebih dahulu bentuk faktorisasi dengan hukum distributif. Misal ada persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat ditambah abx. Di sini kita lihat ada faktor yang sama yaitu a dan x. Maka a dan x kita keluarkan sehingga ax kuadrat dibagi ax menjadi x. Kemudian abx dibagi ax menjadi b. Sehingga faktornya menjadi ax dikali x ditambah b. Kemudian, jika ada persamaan kuadrat dengan bentuk px kuadrat dikurangi pqx, di sini kita lihat ada faktor yang sama yaitu p dan x. Maka px keluar sehingga px kuadrat dibagi px menjadi x, kemudian min pqx dibagi px menjadi min q. Maka faktorisasinya menjadi px dikali x dikurangi q. Contoh, ada persamaan kuadrat berbentuk 4x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Akan dicari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Maka akan kita faktorkan menjadi 4x kali x tambah 2. Kok bisa ya? Nah, kita lihat dari 4x kuadrat tambah 8x itu ada faktor yang sama kan? Yaitu 4 dan x. Maka 4x-nya dikeluarkan. Sehingga 4x kuadrat dibagi 4x menjadi x, lalu 8x dibagi 4x menjadi 2. Maka pemfaktorannya menjadi 4x dikali x tambah 2 sama dengan 0. Karena 4x dikali x tambah 2 sama dengan 0, menurut sifat perkalian p kali q sama dengan 0, maka kemungkinan yang pertama adalah 4x yang sama dengan 0 atau x tambah 2-nya yang sama dengan 0. Nah, jika 4x sama dengan 0, maka x-nya kita peroleh 0 dibagi 4 sama dengan 0. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Jadi, akar penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan min 2. Yang kedua, faktorisasi aljabar dengan bentuk selisih 2 kuadrat. X kuadrat dikurangi Y kuadrat, itu sama dengan X tambah Y dikali X dikurangi Y. Contoh, ada persamaan kuadrat berbentuk 9X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Maka pemfaktorannya menjadi 3X tambah 2 kali 3X dikurang 2 sama dengan 0. Kok bisa ya? Untuk mudahnya, kita tinggal lihat bilangan 9x kuadrat. Jika di akar kuadrat menjadi 3x kan, maka kita isi di sebelah kiri 3x, di sebelah kanan pun 3x. Lalu kita lihat bilangan 4. Jika di akar kuadrat menjadi 2 kan, maka kita isi di sebelah kiri 2 dan di sebelah kanannya juga 2. Lalu tanda dalam kurungnya tinggal kita buat satu positif, satu negatif. Sehingga pemfaktorannya menjadi 3x tambah 2 dikali 3x dikurang 2 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai x. Karena di situ ada dua faktor, 3x tambah 2 dan 3x dikurang 2, maka menurut sifat perkalian PQ sama dengan 0, maka kemungkinan yang pertama adalah 3x tambah 2 sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua adalah 3x dikurang 2-nya yang sama dengan 0. Pada kemungkinan pertama 3x tambah 2 sama dengan 0, kita peroleh 3x sama dengan 0 dikurangi 2. Sehingga 3x sama dengan min 2. Atau x sama dengan min 2 per 3. Untuk kemungkinan yang kedua, 3x dikurang 2 sama dengan 0, kita peroleh 3x sama dengan 0 tambah 2. Sehingga 3x sama dengan 2 atau x sama dengan 2 per 3. Jadi, akar penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah x1 sama dengan min 2 per 3 dan x2 sama dengan 2 per 3. Mudah kan?
Nah, selanjutnya kita ke faktorisasi aljabar yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. AX kuadrat tambah BX tambah C bisa difaktorkan menjadi MX tambah P kali NX tambah Q. Dengan catatan, M kali N itu sama dengan A, dan P kali Q sama dengan C, MQ tambah NP sama dengan B. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Misal ada persamaan kuadrat berbentuk X kuadrat ditambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Maka, kita mencari bilangan-bilangan yang jika dikalikan sama dengan 12, lalu ditambah menjadi sama dengan 7. Bilangan berapa ya? Ya, betul, 3 dan 4. Maka pemfaktorannya menjadi X tambah 4 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X. Dari kemungkinan yang pertama, X tambah 4 sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0. Dari kemungkinan yang pertama, kita peroleh X-nya sama dengan 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Dari kemungkinan yang kedua, kita peroleh X-nya sama dengan 0 dikurang 3 atau sama dengan min 3. Jadi, akar penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 4 dan X2 sama dengan min 3. Kita coba contoh lain yuk. Contoh ada persamaan kuadrat berbentuk 2x kuadrat tambah 3x dikurang 35 sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya ya? Untuk mempermudah pemfaktoran bentuk persamaan kuadrat seperti ini, kita bisa lakukan terlebih dahulu di coret-coretan untuk melakukan pengecekan beberapa faktor yang mungkin. Pertama, kita akan lihat 2x kuadrat. 2x kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi 2x kali 1x. Kemudian kita lihat angka yang terakhir atau C-nya. Di sini adalah min 35, bisa difaktorkan menjadi negatif 7 kali positif 5, atau bisa juga negatif 5 dikali positif 7. Nah, kita bisa melakukan pengecekan untuk dua kemungkinan tersebut. Nah, pengecekannya caranya adalah dengan mengalihkan silang seperti ini. 2x kali 5, 10x, lalu 1x kali min 7, min 7x. Dari sini diperoleh 3x. Nah, hasil ini harus sama dengan hasil B-nya, 3x. Nah, ternyata sudah sama ya. Maka, kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan untuk kemungkinan yang kedua. Sehingga diperoleh faktornya menjadi 2x min 7 dan 1x plus 5. Begitu? Nah, maka dari pengecekan kita peroleh pemfaktorannya menjadi 2x dikurang 7 kali x tambah 5 sama dengan 0. Dari kemungkinan yang pertama kita peroleh 2x kurang 7 sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua x tambah 5 sama dengan 0. Dari kemungkinan yang pertama, kita peroleh 2x-nya sama dengan 0 tambah 7, yaitu sama dengan 7, maka x-nya sama dengan 7 per 2, atau 3,5. Dari kemungkinan yang kedua, kita peroleh x-nya 0 dikurang 5, sama dengan negatif 5. Jadi, akar penyelesaiannya adalah x1 sama dengan negatif 5, dan x2 sama dengan 3,5. Bagaimana? Dari contoh-contoh yang diberikan tadi, seharusnya sudah lebih bisa ya dalam melakukan pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, pelajari lagi dan latih terus. Sekian materi menentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Teruslah berlatih supaya kamu semakin terampil dalam melakukan faktorisasi aljabar. Sampai jumpa!